Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Moneter EMI 209E kelas C5 akan membawakan materi mengenai lembaga-lembaga keuangan internasional serta kredit dan permasalahannya. Namun sebelum itu, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan kami anggota dari kelompok 6 yang berjumlah 7 orang, yaitu Nimade Adinda Maha Adiatnya, absen 31, Joshua Hamonangan, absen 32, Putu Ari Pangestu, absen 33, Ana Agung Yumita Dewi, absen 34, Putri Gayatri Wijayanti, absen 35, Mikael Angelo, absen 36, dan Aksamina Novela Marweri, absen 37. Beranjak pada materi yang pertama, yaitu mengenai lembaga-lembaga keuangan internasional dengan subbab materi mengenai pengertian dan ruang lingkup Bank Dunia, serta pengertian dan ruang lingkup International Monetary Fund atau IMF. Yang pertama akan dijelaskan yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup Bank Dunia. Apa sih itu Bank Dunia? Jadi, Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Menurut Article of Agreement Bank Dunia, seluruh keputusan harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Bank Dunia memberi pinjaman dengan tarif proporsional kepada negara-negara anggota yang sedang dalam kesusahan. Sebagai balasannya, pihak bank juga meminta bahwa langkah-langkah ekonomi perlu ditempuh agar misalnya tindak korupsi dapat dibatasi atau demokrasi berkembang. Bank Dunia didirikan sebagai lembaga investasi internasional jenis baru untuk memberikan atau menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Dana untuk itu berasal dari modal Bank Dunia itu sendiri, yang terdiri dari kontribusi pemerintah negara-negara asing dan melalui mobilisasi modal swasta. Modal saham Bank Dunia disusun sedemikian rupa sehingga setiap resiko dalam melaksanakan kegiatannya dibebankan ke negara-negara asing dengan berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Tujuan pembentukan Bank Dunia yaitu yang pertama, merekonstruksi dan membangun daerah yang rusak karena peperangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang belum maju dengan jalan memberikan fasilitas-fasilitas dalam investasi modal untuk tujuan-tujuan produktif. Yang kedua, memajukan investasi dari luar negeri dengan memberikan jaminan atau ikut serta dalam investasi swasta tersebut dengan modal sendiri atau dengan modal yang diperoleh dari penjualan obligasi. Yang ketiga, memajukan perdagangan internasional dan neraca pembayaran yang seimbang. Dan yang keempat, mengadakan koordinasi dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh atau melalui badan-badan internasional lain. Adapun anggota Bank Dunia yaitu yang pertama IBRD yang berdiri pada tahun 1945, yang kedua ada IDA yang berdiri pada tahun 1960, yang ketiga ada IFC yang berdiri pada tahun 1956, yang keempat ada MIGA yang berdiri pada tahun 1988, dan yang kelima ada ICSID yang berdiri pada tahun 1965. Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak tahun 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 miliar dolar atau setara dengan 243,725 triliun rupiah. Menurut Direktur The World Bank Group, pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan pertanian. Ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin forum CGI yang beranggotakan 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia.
CGI membantu pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar bekerjasama dengan Jepang dan ADB atau Asian Development Bank. Selanjutnya yaitu pengertian dan ruang lingkup International Monetary Fund atau IMF. Apa sih itu IMF? Jadi, Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau biasa disebut IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya, privatisasi badan usaha milik negara. Tujuan dibentuknya IMF yaitu yang pertama, menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan-pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. Yang kedua, membantu memperluas perdagangan internasional yang seimbang di antara anggotanya sehingga mampu membantu perekonomian para anggotanya. Yang ketiga, berusaha meniadakan competitive depreciation dan mengusahakan tercapainya stable exchange rates. Yang keempat, menghilangkan exchange rate restriction yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Yang kelima, membantu para anggota yang mengalami kesukaran dalam pinjaman luar negeri agar jangan mengambil tindakan-tindakan yang dapat merugikan negara yang bersangkutan dan negara lainnya. Dan yang keenam, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran negara anggota IMF. Setelah krisis ekonomi tahun 1997, peran IMF dalam menentukan kebijakan ekonomi di Indonesia sangat kuat. Kekuatan pengaruh kebijakan IMF tersebut berhasil menjatuhkan rezim Soeharto, Habibie, dan Wahid. Bahkan, pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono nyaris menyerahkan bulat-bulat kedaulatan kebijakan ekonomi pemerintah kepada IMF. Kontrol terhadap kebijakan ekonomi rezim Soeharto dijalankan oleh IMF dan Bank Dunia melalui Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI yang kemudian berganti nama menjadi CGI atau Kelompok Negara dan Lembaga Kreditor untuk Indonesia. Bank Dunia dan IMF terbentuk setelah Perang Dunia Kedua tahun 1944, di mana 44 negara sekutu berkumpul di Bretton Woods, Washington, Amerika Serikat untuk membahas kesepakatan Bretton Woods yang melahirkan Bank Dunia dan IMF. Kedua lembaga ini saling berkaitan, bahkan kantor pusat kedua lembaga tersebut berletak berseberangan di Washington DC, Amerika Serikat. Selanjutnya ada pun subbab materi kredit dan permasalahannya, yaitu pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, serta kualitas kredit. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kredit dan permasalahannya. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu krede atau credo, yang artinya percaya atau to believe atau to trust. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi atau ekonomi value kepada seseorang atau badan usaha yang berdasarkan kepercayaan saat itu bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada kreditur atau bank setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui oleh kreditur dan debitur. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang atau pembagian hasil keuntungannya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Di sini ada unsur-unsur kredit. Yang pertama, ada kepercayaan, suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan akan diterima
kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang telah dikredit. Yang kedua, ada kesepakatan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, ada jangka waktu. Jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Yang keempat, ada risiko. Adanya suatu tegang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian. Yang keempat, ada balas jasa, keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kredit. Kredit adalah bagian dari kekuatan finansial. Hal ini akan membantu mendapatkan apa saja yang dibutuhkan sekarang seperti pinjaman untuk mobil atau kartu kredit berdasarkan janji untuk membayar nanti. Bekerja untuk meningkatkan kredit membantu memastikan dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman saat membutuhkannya. Jadi, memiliki kredit yang baik merupakan kebutuhan bagi semua orang. Ketika pihak kreditur meminjamkan uang kepada debitur, tujuan kredit dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Mencari keuntungan dari bunga yang diberikan oleh nasabah. 2. Membantu nasabah untuk membeli kebutuhan maupun mengembangkan usahanya. 3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Semakin banyak kredit tersalur, maka semakin baik pula perekonomian bangsa. Terlebih lagi jika kredit yang dimainkan adalah kredit usaha. Banyaknya kucuran dana dalam kredit usaha akan meningkatkan pembangunan bangsa dalam berbagai sektor ekonomi. Fungsi kredit. Kredit menyumbang hal-hal besar bagi perekonomian negara, maka kredit memiliki beragam fungsi antara lain 1. Meningkatkan daya guna dari uang. 2. Memotivasi gairah dalam membangun usaha. 3. Menunjang peredaran serta lalu lintas uang negara. 4. Menjaga stabilitas perekonomian bangsa. 5. Mempererat hubungan internasional. 6. Meningkatkan daya guna dari komoditas barang. 7. Membantu pemerataan pendapatan bagi masyarakat. 8. Sebagai dinamisator dan motivator bagi seluruh kegiatan perekonomian dan perdagangan. 9. Memperluas jangkauan modal dari sebuah perusahaan. 10. Memperbesar nominal IPC atau income per kapita warga negara. Dan yang terakhir, merevolusi pola pikir dan tindakan ekonomi masyarakat unggul agar lebih dinamis dan terstruktur. Materi berikutnya adalah jenis-jenis kredit. Dari segi kegunaan, yang A. Kredit investasi untuk keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru. B. Kredit modal kerja untuk meningkatkan produksi dan operasional. Dari segi jangka waktu, ada A. Kredit jangka pendek kurang dari 1 tahun. B. Kredit jangka menengah antara 1-3 tahun. C. Kredit jangka panjang di atas 3 tahun. Dari segi tujuan kredit, A. Kredit produktif untuk peningkatan usaha, produksi, atau investasi. B. Kredit konsumtif untuk dikonsumsi secara pribadi. Dan dibedakan atas kartu kredit fasilitas tanpa agunan, kredit perumahan untuk pembelian rumah, kredit mobil untuk pembelian kendaraan, kredit multiguna untuk segala keperluan, dan C. Kredit perdagangan untuk kegiatan perdagangan. Yang terakhir dari segi jaminan atau agunan. Yang A. Kredit dengan jaminan. Jaminan dapat berbentuk barang terwujud atau tidak terwujud. Selanjutnya saya akan membahas prinsip-prinsip pemberian kredit. Supaya kredit yang diberikan oleh bank berkualitas, maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko kredit dapat diantisipasi sejak awal. Kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan oleh debitur pada waktu dan jumlah yang diharapkan oleh bank. Yang pertama ada karakter. Sebelum memberikan kredit, bank harus mengenal terlebih dahulu calon debitur terutama karakternya. Bank Checking melalui Sistem Informasi Debitur atau SID pada Bank Indonesia menyediakan informasi kredit yang terkait nasabah, fasilitas kredit yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran, dan informasi lain yang terkait dengan fasilitas kredit tersebut. Mengupayakan trade checking pada supplier dan pelanggan debitur untuk meneliti reputasi nasabah. Mengupayakan informasi kepada asosiasi usaha di mana calon debitur terdaftar. Yang kedua ada capacity. Penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat atau benar. Yang pertama, managerial capacity atau analisis kemampuan manajerial debitur. Yang kedua, financial capacity atau analisis kemampuan finansial perusahaan. Dan yang terakhir ada technical capacity atau analisis proses produksi. Selanjutnya ada capital.
Penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan. Secara umum, jika modal sendiri besar akan mendorong kesungguhan nasabah untuk menjalankan usaha dan menyelesaikan kewajibannya. Hal ini karena nasabah ikut menanggung resiko apabila usahanya mengalami kegagalan. Selanjutnya yaitu condition of economic, di mana penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri ataupun luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit dari bank. Beberapa hal yang dapat digunakan dalam melakukan analisis condition of economy antara lain peraturan pemerintah pusat dan daerah, situasi politik dan perekonomian dunia secara domestik, dan yang terakhir adalah kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran. Selanjutnya adalah kolateral, yaitu penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Agunan merupakan benda berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan hak dan kekuasaannya oleh calon debitur kepada bank untuk menjamin pelunasan uang debitur. Apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau addendumnya, agunan tersebut sangat penting sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian kredit. Apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga. Selanjutnya adalah constraints, adalah batasan dan hambatan yang menyebabkan suatu bisnis tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu, seperti tempat, iklim, masyarakat, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kualitas kredit. Yang pertama ada kualitas kredit lancar. Kualitas kredit lancar merupakan rekening kartu dengan pembayaran tagihan yang telah memenuhi atau lebih dari total pembayaran minimum yang dibayarkan dan telah diterima bank pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua ada kualitas kredit dalam perhatian khusus. Kualitas kredit dalam perhatian khusus merupakan rekening kartu dengan pembayaran yang menunggak 1 hari sampai dengan 90 hari kalender. Dan yang ketiga ada kualitas kredit kurang lancar. Kualitas kredit kurang lancar merupakan rekening kartu dengan pembayaran tagihan menunggak 91 hari sampai dengan 120 hari kalender. Dan yang keempat ada kualitas kredit diragukan. Kualitas kredit diragukan merupakan rekening kartu dengan pembayaran tagihan menunggak 121 hari sampai dengan 180 hari kalender. Dan yang terakhir yang kelima ada kualitas kredit macet. Kualitas kredit macet adalah rekening kartu dengan pembayaran tagihan menunggak lebih dari 180 hari kalender. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika kami ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.